Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada buka puasa, Bapak Ibu? Kedengaran seperti masih lemas jawab salam. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu semua. Semoga sebab silaturahim kita Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahkan rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan yang bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabban lil dhahab, tabban lil fiddah, tabban lil dhahab, tabban lil fiddah, tabban lil dhahab, tabban lil fiddah," kata Rasul. Celaka orang yang punya emas, celaka orang yang punya perak. Celaka orang yang punya emas, celaka orang yang punya perak. Rasul mengatakan hal demikian 3 kali, Bapak. Akhirnya kemudian para sahabat terkejut semuanya. Kenapa? Hampir semua sahabat punya emas, punya perak. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami kaget ya Rasul, kami khawatir ya Rasul. Kami ini punya emas ya Rasul, kami juga punya perak ya Rasul. Harus bagaimana kami ya Rasul?" Lalu kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat ke-34. Bagaimana kata Rasul? "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Wahai para sahabatku, yang celaka itu adalah orang yang memiliki emas, orang yang memiliki perak, orang yang memiliki harta, tapi kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, zakat malnya. Ketika dia sudah nisab, ketika dia sudah haul, lalu kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka tabban, celakalah bagi mereka. Bagaimana kata Rasul? "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum." Allah berfirman bahwa nanti emas dan perak dan hartanya tersebut akan dipanaskan dalam api neraka. Ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, kemudian maka emasnya menjadi meleleh, Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana? Fatuqwa biha jibahuhum, maka kemudian disiramkanlah emas tersebut di kepalanya, di keningnya, maka hancurlah keningnya. Wa junubuhum, kemudian disiramkanlah ke perutnya, maka hancurlah perutnya. Wa zuhuruhum, lalu kemudian disiramkanlah ke punggungnya, maka hancurlah punggungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau begitu saya harus mengumpulkan apa ya Rasul? Saya takut dengan api neraka ya Rasul. Saya tidak mau kemudian disiramkan emas dan perak itu kemudian disiramkan ke dahi kami, ke perut kami, ke punggung kami. Lalu apa yang harus kami kumpulkan ya Rasul?" Rasul menjawab, 3 yang harus engkau kumpulkan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Lisanan dzakiron." Kumpulkanlah lidah, lisan yang selalu berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata jika kita memiliki lidah, lisan yang selalu berzikir menyebut asma Allah, itu lebih berharga daripada emas dan perak. Lisan, lidah yang terus berzikir menyebut asma Allah itu lebih berharga daripada emas dan perak. Bukan kata saya, Rasul yang bersabda bahwa kumpulkanlah 3 perkara yang lebih baik daripada emas dan perak. Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat ketika Rasulullah hijrah di Madinah, kemudian sahabat Muhajirin juga lebih dulu hijrah ke Madinah. Ketika sedang hijrah di Madinah, maka sahabat Muhajirin kemudian tidak membawa hartanya, tidak membawa uangnya, tidak membawa tanahnya. Maka kemudian rata-rata sahabat Muhajirin itu termasuk di antara sahabat-sahabat yang miskin.
Lalu kemudian ketika di Madinah ternyata sahabat Ansor, sahabat Ansor kemudian memberikan makanan, memberikan tanahnya, memberikan pakaiannya, memberikan rumahnya kepada sahabat Muhajirin. Akhirnya bagaimana? Ada salah satu orang sahabat Muhajirin yang datang kepada Rasul. Ya Rasul, sahabat-sahabat Ansor mereka setiap hari bersedekah ya Rasul. Saya juga ingin pahala sedekah ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Bacakanlah setiap ba'da sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pahalanya insyaallah lebih baik daripada orang yang terbaik pada waktu itu. Akhirnya sahabat kemudian senang mendengar berita tersebut dari Rasul. Diamalkanlah oleh sahabat tersebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas ba'da sholat. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kabar tersebut sampai kepada sahabat Ansor yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Sahabat Ansor pun sama melaksanakan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Kermah merek maweh kata sama, bro-broan dengan hartanya, dia juga ikut membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar 33 kali setiap pada sholat. Akhirnya sahabat tersebut mengadu lagi kepada Rasul, ya Rasul, ternyata sahabat Ansor pun melakukan apa yang saya lakukan ya Rasul. Saya harus bagaimana lagi ya Rasul? Bagaimana jawaban Rasul sallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai sahabatku, harta itu sudah fadl, keutamaan dari Allah yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu yang diberikan Allah keluangan harta, banyak hartanya, Allah berikan fadl tersebut, karunia tersebut untuk apa? Untuk kita infakkan, untuk kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lisanan dzakiran, milikilah lidah yang selalu berzikir kata Rasul. Yang kedua, wa qalban syakiran, milikilah hati yang terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak tidak disyukuri, maka tidak akan terasa nikmat. Tapi walaupun harta sedikit disyukuri, insyaallah akan terasa nikmat. Maka kebahagiaan bukanlah terletak pada banyak atau sedikitnya harta kita, tapi kebahagiaan terletak pada besar atau kecilnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayudatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada daging ayam esok hari. Kalau kita makan hari ini dengan telur, maka bayangkanlah itu adalah telur. Nikmati, syukuri. Jangan membayangkan daging ayam, daging sapi yang besok belum ada. Nikmati dan syukuri. Insya Allah ketika hati kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan berikan ketenangan kepada kita, dan itu adalah harta yang lebih berharga daripada emas dan perak. Yang ketiga kata Rasulullah, wa zaujatan tu'inu ahadakum ala dinihi, milikilah seorang istri yang mana istri tersebut bisa menolong agamamu. Dalam arti ketika bapak-bapak, khususnya untuk bapak-bapak, kita memiliki istri yang soleha, istri yang selalu mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan kita untuk sholat, puasa dan lain sebagainya, maka bahagialah Bapak Ibu, karena sesungguhnya bapak sedang memiliki harta yang lebih berharga, bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Kenapa istri yang kemudian menyuruh suaminya untuk beribadah itu adalah harta yang paling berharga? Karena memang laki-laki itu biasanya sama istri itu biasanya lebih cepat ikutnya. Setinggi apapun jabatannya, jenderal apapun apa jabatannya, tetap sama istrinya pasti akan ikut. Oleh karena itu, jika Bapak memiliki istri yang salehah, jika Bapak memiliki istri yang terus mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, bahagialah Bapak sudah memiliki di antara 3 harta yang paling berharga daripada emas dan perak. Semoga kita memiliki harta tersebut, dan insya Allah ketika harta ini yang akan bisa menolong kita dunia sampai akhirat. Sehingga insya Allah ketika kita memiliki harta dan kemudian harta kita diinfakkan, disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, insya Allah kita akan diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Seandainya seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, saya yakin di antara kita tidak akan sanggup Bapak Ibu. Mohon maaf, siksa yang paling ringan di neraka, Rasul bersabda, di antara siksa yang paling ringan di neraka itu di antaranya Allah memberikan kepada orang tersebut sandal, tapi sandalnya terbuat dari api. Sandalnya terbuat dari api yang membara.
Ketika dipakai sandalnya, maka kepalanya menggelap. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda bahwa api neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia ini diambil secuil dari api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam lautan, dicelupkan dalam lautan selama 2 kali. Dicelupkan yang pertama, diangkat, dicelupkan lagi. Setelah dicelupkan yang kedua kalinya, maka kemudian barulah diangkat, barulah kita bisa memakainya untuk masak, merokok, dan lain sebagainya. Kata Rasul, seandainya api tersebut tidak dimasukkan dulu ke dalam lautan sebanyak 2 kali, niscaya api tersebut tidak akan bisa kita manfaatkan. Nauzubillahi. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kasur dan akan diberikan dia selimut. Namun ternyata kasurnya bukan kasur spring bed, selimutnya bukan selimut California, tapi kasurnya kasur yang terbuat dari api neraka, selimutnya selimut terbuat dari api neraka. Di bawahnya api, di atasnya api, maka orang tersebut dipanggang hidup-hidup. Sampai kapan? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, sampai kulitnya gosong. Setelah kulitnya gosong, Allah ganti dengan kulit lain yang lebih baru. Lalu kemudian dibakar lagi, gosong lagi, ganti kulit lagi, bakar lagi, gosong lagi, ganti kulit lagi. Begitulah kesehariannya mereka dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali ganti kulit orang yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Haitam bahwa orang yang dalam neraka berganti kulit dalam sehari 70.000 kali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka saya yakin kita tidak akan mampu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kuat masuk nerakanya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan api neraka dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Ketika dinyalakan selama 1000 tahun, maka berubahlah warnanya menjadi warna merah. Pernah melihat api warna merah, Bapak Ibu? Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, maka kata Rasul berubahlah api tersebut berubah menjadi warna putih. Pernah melihat api warna putih? Kalau ada orang yang sedang ngelas, wah itu saking panasnya sampai besi pun meleleh. Itu mungkin api yang berwarna putih seperti itu. Lalu kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, berarti 1000 tambah 1000 tambah 1000, 3000 tahun Allah nyalakan api neraka tersebut, maka berubah warnanya menjadi hitam kelam. Nauzubillah, subhanallah. Maka kondisi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena di sana api, di sini api, di sana api, dan apinya berwarna hitam, maka suasana kondisi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala hitam, kelam, gelap, tanpa ada cahaya sedikit pun. Germah para roe, panas di dalamnya. Yang ada hanyalah 2 dalam neraka Allah. Yang pertama api yang panas, yang kedua adalah air yang mendidih yang panas pula. Nauzubillah, subhanallah. Saya yakin kita tidak akan kuat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita rajin-rajinlah berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Semoga Allah pelihara kita, jauhkan kita dari nerakanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 10 menit sudah saya berbicara di hadapan Bapak Ibu semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 1 jam. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat sunat tarawih berjamaah. Insya rakaatnya 2, 1. Betul? Suratnya yang panjang, yang pendek? Yang panjang, yang pendek? Baik. Mungkin dari Ad-Duha sambil Anas saja ya. Cukup. Saya ditunjuk sebagai imam malam hari. Saya sebagai imam harus tahu kondisi makmum. Betul? Jadi bagaimana Pak? Pendek-pendek saja? Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.